Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan STEM informasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis dari Microsoft Word. Lah mungkin ini kalian berpikir bahwa ini ya di luar STEM informasi, akan tapi saya yakin hal ini akan sangat bermanfaat bagi kalian agar kalian bisa mengetahui cara-cara mudah ya selama kalian kuliah, sehingga kalian tidak membuang waktu sia-sia dalam membuat daftar isi yang harus bolak-balik scroll halaman makalah untuk menyusun daftar isi, atau nanti skripsi yang halamannya banyak kalian nggak harus bolak-balik scroll ke atas, scroll ke bawah ya halamannya, sehingga nanti bisa cepat mengerjakan skripsinya. Nah, ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan sebuah makalah ilmiah selama perkuliahan. Nah, mungkin banyak juga yang sudah mengetahui atau bisa menyusun daftar isi otomatis dalam Microsoft Word ya. Nanti bisa direview ulang atau bisa sharing dengan saya apabila ada dari saya yang kurang tepat menurut kalian. Nggak apa, kita sharing-sharing nanti ya. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita bisa menyusun daftar isi otomatis? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat heading. Nah, apa itu heading? Nanti saya jelaskan. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat suatu halaman. Tidak hanya dua langkah ini yang bisa membantu kita untuk menyusun tabel daftar isi dengan cepat. Nah, ini yang namanya heading ya. Nah, ya di home ini nanti pas ada heading di sini. Nah, ini heading ya. Nah, nanti ini bisa kalian namai sendiri. Nah, di sini sudah saya atur heading 1, heading 2 ya. Bisa kalian namai sendiri. Nah, sebelum kita ke heading, kita harus tahu dulu apa nanti yang harus kita tampilkan dalam daftar isi. Biasanya kita nampilkan ya bab 1 pendahuluan, titik panjang halaman 1, kemudian 1.1 titik panjang halaman 1 ya. Kita harus tahu mana yang namanya bab, mana yang namanya subbab, dan mana yang namanya anak subbab, karena biasanya ini yang kita tampilkan di daftar isi. Bu, saya sering kok hanya bab dan subbab aja boleh. Jadi nanti cuman buat heading dan heading 1 dan heading 2 ya. Headingnya bab dan headingnya subbab, nggak apa-apa ya. Jika nanti kita menampilkan 3 item ya, ada bab, ada subbab, ada anak subbab. Jika mau menampilkan 3 dalam daftar isi, maka nanti kita membuat headingnya 3, heading 1, heading 2, heading 3. Tetapi jika dalam daftar isi kita hanya menyebutkan 2 saja, misalkan bab dan subbab, maka hanya bikin 2 heading ya. Ini yang kita buat hanya 2. Nah, sebenarnya apa sih heading itu ya? Heading itu digunakan untuk mengatur format tulisan biar nanti sama semuanya ya, biar sama semuanya. Bab 1 itu pakai Times New Roman 12 di tengah. Nah, nanti bisa sama nanti ke belakang. Misalkan heading 2 untuk mengatur subbab, nanti sama. Oh, subbab itu letaknya di kiri, di bold, nggak usah huruf kapital. Nah, nanti itu akan sama semuanya. Intinya heading ini adalah untuk mengatur format tulisan ya. Nah, agar kalian nggak bingung
bab 1 itu heading berapa, bab 2 yang bab itu heading berapa ya, yang anak subbab itu, yang subbab itu heading berapa. Maka kalian bisa merename atau menamai lagi headingnya biar ndak bingung ya. Caranya bagaimana? Headingnya ini ya, ini diklik kanan nanti muncul seperti ini, nanti kalian pilih yang rename ya, kemudian nanti akan ada seperti ini tampilannya. Kalian ganti namanya bab gitu, biar apa, biar nggak bingung. Jadi ini nanti headingnya bab, cara untuk mengatur babnya, kemudian klik OK. Paham ya? Untuk merename atau mengganti nama headingnya, klik kanan di bagian heading tersebut, klik rename, kemudian ditulis namanya. Lanjut. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal, ketika kita menampilkan 3 item di daftar isi, maka kita harus membuat 3 heading. Misalkan di daftar isinya tulisannya bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.3.1 tujuan umum lah. Ini masuk anak subbab ya, sehingga nanti kita harus menampilkan 3. Tetapi jika nanti kita hanya menampilkan 2, yang bab ini sama subbab ini, ya nanti bikinnya 1 dan 2 ini ya, tergantung berapa yang kita tampilkan di daftar isi ya. Tadi kita rename semuanya. Di sini saya bikin 3 bab, subbab dan anak subbab. Jadi nanti di sini nanti saya kalau ngatur. Lanjut. Nah, selanjutnya kita atur, kita membuat pengaturannya. Oh, bab 1 itu tulisannya tadi itu yang saya jelaskan tadi ya. Oh, saya kalau menulis bab 1 itu aturannya adalah Times New Roman 12, di tengah di bold kapital semua gitu ya. Lah, kita klik kanan, ini bab ya, ini heading bab, kita klik kanan, klik modify. Modify itu memodifikasi aturan dari heading bab ya. Nanti muncul seperti ini, heading 1 bab ya. Nah, kita mulai mengatur di sini Times New Roman 12 di bold. Oke ya, seperti ini. Nanti apa yang kita atur di sini akan terlihat di sini reviewnya. Times New Roman 12 bold center ya. Times New Roman 12 di titik tebal di tengah. Line spacing single space ya. Afternya 0 dan lain-lain. Kita lihat di sini nanti review apa yang kita atur. Kalau sudah, kita klik OK ya. Cara mengaturnya paham ya? Diklik kanan, modify, muncul seperti ini. Nanti kita mengatur format tulisan bab tadi. Nah, sama ya, ini yang subbab tadi, heading subbab, diklik kanan, modify, muncul seperti ini ya. Times New Roman 12 di bold tapi yang kiri ya, rata kiri ya. Ini yang anak subbab sama Times New Roman 12 tidak di bold di sebelah kiri ya. Jadi kita buat aturan semuanya itu dulu, nanti bakal gampang. Nah, sudah ya. Selanjutnya ngapain kita? Mengatur ya. Mengatur agar semua bab yang di makalah itu aturannya sama dengan heading yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Caranya bagaimana? Bab 1 pendahuluan kita blok, diklik bab
diklik ini headingnya ya. Jadi tulisan yang akan kita samakan aturannya di blok dulu ya, ini diklik bab ya. Kemudian ini subbab, saya blok, saya klik subbab, otomatis nanti dia akan mengikuti aturan subbab ya. Rata kiri di bold, begitu pula anak subbab yang di sini ini diklik di blok, kemudian diklik yang anak subbab, otomatis akan mengikuti aturan yang tadi sudah saya format. Paham ya? Tinggal di blok, diklik headingnya, di blok, diklik headingnya ya, sama. Sudah selesai semua dari bab 1 sampai daftar. Oh ya, daftar pustaka masuk apa ininya, headingnya masuk headingnya bab ya, karena sama aturannya, pakai di tengah, di bold, kapital semua ya, sama. Jadi ketika kita sudah mengatur semuanya di heading bab, subbab, anak subbab itu sudah kita sesuaikan semuanya dari awal hingga akhir, di blok semuanya disesuaikan formatnya masing-masing, sudah selesai. Nah, kita kemudian mengatur halaman ya. Bagaimana mengatur halaman? Tentunya sudah bisa semuanya ya. Insert, diklik insert, ada page number ya yang sebelah sini. Nanti kita pilih kalian mau di mana, di atas, di bawah ya, terserah. Di sini saya pakainya di tengah-tengah bawah ya, tengah bawah. Sudah. Nah, kadang kita sering ya, jadi ketika kita membuat daftar isi otomatis, usahakan satu makalah, satu file dari cover, kemudian sampai kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 sampai lampiran-lampiran, hanya satu file. Tidak bisa misalkan cover sendiri satu file, isi sendiri satu file, lampiran sendiri satu file, jangan begitu ya, nanti nggak bisa dijadikan otomatis. Nah, biasanya kita kan beda pengaturannya. Kalau dari cover sampai daftar isi itu kan pakai angka yang Romawi, I1, I2, I3. Sedangkan dari bab 1, bab 2, bab 3 kita pakai angka ini ya. Lah, bagaimana caranya kita atur ya? Nah, biasanya ketika kita membuat cover, pasti cover nggak ada halamannya ya, tapi tetap dianggap halaman 1. Jadi cover halaman I1, kata pengantar halaman I2. Tetapi kita tidak mungkin menampilkan halaman I1 di cover, karena cover itu paling luar, sehingga ketika ada halaman I-nya maka akan terlihat tidak bagus. Makanya I-nya disembunyikan ya. Dalam cover tetap halaman I1 tetapi I-nya disembunyikan. Nah, caranya gimana? Ketika tadi kita sudah mengeset mengeset halaman, maka kita bikin setnya yang mulai cover ya. Kita set I1, ini I1 ya, I1 ya, sudah di set semua I1, start at I1, oke. Nah, kemudian sudah muncul halamannya I1, I2, I3, I4 dan seterusnya, maka akan muncul header and footer seperti ini ya. Setelah muncul ini, kita klik different first page ya. Intinya adalah halaman pertama itu berbeda. Intinya halaman pertama itu ada halamannya tapi dianggap halaman.
I1-nya disembunyikan, intinya itu ya. Jadi klik header and footer, klik different first page. Udah ya. Nanti otomatis halaman yang ada di sini akan hilang otomatis. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini bagaimana kita memindahkan halaman dari I1, I2, I3 menuju halaman 1, 2, 3, 4. Nah, di akhir halaman yang pakai angka Romawi ini, di akhir halaman di sini ya, kita taruh kursor di sini. Taruh kursor di sini. Kemudian kita klik page layout. Page layout. Klik yang next page. Oke ya. Kursor taruh halaman paling akhir. Halaman yang pakai angka Romawi ini di lembar paling akhir bawah. Kemudian klik page layout, kemudian next page. Nah, nanti pasti akan ganti format ya. Jadi ketika yang di atas itu formatnya pakai I1, I2, I3, maka yang bawah bisa pakai 1, 2, 3, 4. Nah, terkadang halamannya ini masih menyesuaikan atasnya, sehingga kita harus diganti dulu, di format dulu. Sehingga setelah kita klik next page, kita klik halaman di bab 1 ini, kita klik, atau kalau sudah ada halamannya diklik di format ulang, atau kalau belum ada halamannya ya kita bikin halaman baru yang dimulai dengan angka 1 ya. Kalau sudah ada, maka nanti kita format page number, menyesuaikan lah ya. Intinya kita membuat halaman baru dimulai bab 1 ini dengan halaman mulai dari angka 1. Jelas ya. Nah, setelah itu maka akan muncul lagi ada header dan footer. Header dan footer ini apa? Nah, nanti coba diklik link to previous-nya, nanti tidak dinyalakan. Link to previous tidak dinyalakan. Kenapa tidak dinyalakan? Ketika dia masih nyala, maka ada kemungkinan bab 1 ini, halaman yang baru yang kalian buat, yang settingan 1, 2, 3, 4, maka dia mungkin bisa menjadi 4 angka Romawi. Karena apa? Link to previous-nya masih nyala, dia masih ngeling atau nyambung dengan halaman sebelumnya, dia masih melanjutkan halaman sebelumnya, yaitu 4 angka Romawi. Tetapi ketika link to previous-nya ini kita klik tidak dinyalakan, tidak dibidukan ini, maka nanti akan tidak ngeling, tidak berhubungan. Jadi halaman yang sekarang ini berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan halaman sebelumnya ya. Jadi diklik header and footer, link to previous-nya kita hapus. Dari sini sudah muncul angka 1 ya. Sudah selesai. Lah, bagaimana caranya kita menampilkan daftar isi yang otomatis tadi? Oke, kita klik reference ya. Kita klik reference ini, klik table of content paling kiri ya, table of content. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Habis klik table of content, muncul seperti ini. Lah, kemudian kita klik yang custom table of content ya. Table of content. Baik, setelah kita klik table of content, kemudian muncul tampilan seperti ini, maka kemudian kita klik custom table of content, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan, ketika kita mengambil 3 heading, bab, subbab dan anak subbab, maka di sini akan muncul 3 heading. Dan di sini pun kita tulisnya 3 ya.
1, 2, 3. Ketika kita cuman mengambil 2 heading, bab dan subbab, maka nanti di show levelnya 2. Kemudian kita klik option ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini apa? Ini adalah urutan kemunculan di daftar isi tersebut ya. Yang pertama bab, saya kasih angka 1, kemudian subbab kasih angka 2, anak subbab kasih angka 3. Nanti urutannya seperti itu. Jadi tiap muncul bab 1 apa bla 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 bla, subbabnya apa, anak subbabnya apa. Bab 2 juga gitu, bab 2 bla 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 bla, bab subbabnya apa, anak subbabnya apa. Nanti akan munculnya berurutan seperti itu. Kemudian kita klik OK. Kemudian diakhiri dengan OK di sini. Ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ya, langsung ya. Ini kata pengantar daftar isi bab 1 ini ikut pengaturan bab ya, karena letaknya sama di tengah-tengah. Kemudian ini ada subbab, ini anak subbab ya, jadi ini bab seperti urutan tadi yang saya jelaskan, ini bab, ini subbab, ini anak subbab ya, bab lagi, kemudian ini subbab ya, seperti itu. Dan ini adalah tanda ketika kita memakai daftar isi online ya, akan ketika kita klik tulisannya akan muncul ngeblok seperti ini ya, ini tandanya. Nah, bagaimana jika kita menambahkan tulisan di dalam makalah sehingga menggeser halamannya? Apakah kita ngedit ulang? Enggak ya, kita hanya bisa langsung mengupdate daftar isi ya, udah ya. Jadi kita bisa klik di sini, klik kanan, akan muncul update field ya. Nanti akan muncul 2 pilihan. Yang pertama update page number only, kita mengganti halamannya saja ya. Misalkan kita hanya menambahkan 1 paragraf sehingga halamannya geser, nah maka kita hanya klik update page number only. Tetapi ketika kita menambahkan subbab, menambahkan bab baru, maka kita harus klik yang update entire tabel. Kenapa? Karena kita mengganti susunan daftar isi, entah itu nambah bab atau menambah subbab dan yang lain-lain ya, paham ya? Baik, nanti setelah kita klik ini pasti nanti akan update sendiri, dia akan berubah daftar isinya sesuai dengan apa yang kita minta tadi itu. Nah, bagaimana selain tadi kita lihat tulisan yang di blok, yang keblok di Microsoft Word-nya tadi itu di bagian daftar isi, kita bisa mengecek apakah itu pakai daftar isi otomatis atau tidak. Dengan apa? Dengan di save PDF ya. Di save PDF dulu, kita lihat daftar isinya. Misalnya kita ingin melihat pendahuluan, maka kita tinggal klik bab 1 ini, titik-tik gitu ya, 2 kali, pasti nanti langsung muncul ke sini ya. Ketika daftar isi itu diklik bagian bab 1 pendahuluan, maka langsung muncul ke sini, langsung mengarah ke tujuannya, karena ngeling ya antara daftar isi sama filenya yang di dalam itu ngeling, sehingga ketika kita sudah pakai daftar isi otomatis, kita nggak usah scroll lagi, tinggal dilihat daftar isinya, diklik, kita langsung menuju ke halaman yang kita tuju ya. Itu enaknya ketika pakai daftar isi otomatis. Dan itu juga caranya ngeceknya, sehingga ketika nanti kalian ada penugasan, ngeceknya gampang ya, tinggal saya klik di PDF-nya itu ya. Sudah ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.